pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran pabrik smelter di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara yang menewaskan pekerja masih diselidiki polisi. Seorang pria di Tarakan ditangkap polisi karena mencuri ATM dan menguras isinya. Pulau Beras Basa Bontang hingga kini masih diminati warga sebagai tempat berlibur yang aman dan nyaman. Seorang pria dengan mengendarai sepeda motor mendatangi salah satu mesin ATM di Tarakan. Tak berselang lama, pria itu keluar dari mesin ATM dan dari rekaman kamera pengintai itu terlihat kejadiannya berjalan normal. Beberapa waktu kemudian, pria itu ditangkap. Ini setelah polisi menerima aduan terkait pencurian ATM berikut 2 ponsel. Korban menyatakan tasnya itu dicuri saat ia masih tidur. Pelaku tidak menemui hambatan masuk ke rumahnya karena pintunya tidak dikunci. Pelaku pun dengan mudah menguras isi ATM-nya karena di dalam tas tersebut terdapat nomor PIN yang ditulis di selembar kertas. Ditulis oleh korban dan disimpan di 1 unit Vivo V7, uang tunai 800.000. Buat apa tuh uang? Buat selor. Kemudian saat kembali dari masjid, korban tertidur dan bangun jam 7 pagi. Setelah bangun jam 7 pagi, korban menyadari bahwa 2 unit handphone milik korban yang berada di ruang tamu sudah hilang, dompet yang berisikan ATM sudah hilang, dan surat-surat penting lainnya. Adapun korban menyadari juga bahwa uang tunai yang ditarik oleh pelaku sejumlah 15 juta sudah diambil. Jadi pelaku sempat ke ATM dan mengambil uang korban 15 juta. Kasat Reskrim Polres Tarakan juga menegaskan pelaku juga mencuri ponsel lainnya. Untuk menghilangkan jejak, pelaku kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Saat akan ditangkap pun pelaku berusaha sembunyi di plafon rumah. Kini, ia terancam 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kalimantan Utara. Mobil hijau yang dilengkapi tangga hidrolik milik Dinas Lingkungan Hidup Tarakan turut dikerahkan oleh Bawaslu saat menurunkan alat peraga kampanye. Sasarannya adalah APK calon legislator yang dipasang di tempat tinggi. Bawaslu memastikan tindakan tegas diberlakukan secara merata terhadap semua partai politik. Ini dilakukan setelah teguran dan peringatan yang diberikan oleh Bawaslu tidak mendapat tanggapan. Meski begitu, diakui juga beberapa caleg memilih menurunkan sendiri baliho yang telah mereka pasang. Kita menurunkan ada 22 yang diturunkan langsung oleh pengawas bersama dengan tim gabungan, sedangkan 3 diantaranya itu diturunkan sendiri, artinya diamankan oleh yang punya. Artinya bahwa kita menghimbau kepada partai politik bahwa tidak ada tebang pilih di sini. Nah, semuanya kita harus tertibkan, khususnya dalam hal yang melanggar pasal 79 itu. Bawaslu memastikan penertiban APK akan terus dilakukan hingga memasuki tahapan kampanye. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kalimantan Utara.
Evakuasi korban kecelakaan air ini dilakukan tim gabungan di Balikpapan. Proses ini tidak berjalan mudah setelah sejumlah warga mencoba mendekati tim SAR. Itu dilakukan untuk melihat kondisi korban sekaligus memastikan korban tersebut adalah anggota keluarganya yang tenggelam di Teluk Balikpapan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Melkianus Kota menyatakan, situasi tersebut bukanlah kejadian sesungguhnya, namun simulasi penanganan korban kecelakaan air. Latihan yang digelar hampir sepekan dengan melibatkan berbagai potensi SAR itu, tujuannya untuk kesiapsiagaan mereka menghadapi kejadian sesungguhnya. Di pelaksanaan kegiatan pelatihan potensi SAR, khususnya di air ini, kami laksanakan kurang lebih 6 hari. Dan pada tanggal 14 ini dilaksanakan untuk penutupan. Jadi untuk kegiatan mulai dari tanggal berawal pembukaan kemarin sampai dengan hari ini ya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Materi pertama kita fokus ke water, ya. Water rescue, penyelamatan di air, karena mengingat lokasi di Balikpapan ini kan kebanyakan dikelilingi perairan, ya. Itu mungkin pernah waktu pembukaan juga apa yang disampaikan Pak Sekda, ya, Sekot, tentang kesiapan dari potensi SAR ini sangat dibutuhkan. Seluruh potensi SAR diharapkan mampu menerapkan metode penanganan korban laka air. Ini dinilai penting agar proses evakuasi berjalan lancar dan aman. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tarakan memberikan pengetahuan tentang membaca cuaca. Kegiatan tersebut diikuti 90 nelayan dan beberapa instansi di lingkungan Pemkot. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Hilmi menyatakan kemampuan nelayan untuk membaca perubahan cuaca sudah tidak diragukan. Namun begitu, agar akurasinya lebih tepat, maka pendidikan tersebut perlu diberikan. Tujuan utamanya untuk keamanan sekaligus meningkatkan hasil tangkapan. Stasiun Teknologi Maritim dan hormat seluruh peserta aplikasi sehingga bisa meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap situasi yang terjadi di lapangan. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, tujuannya adalah yang pertama adalah selamat dulu. Kalau nggak selamat kan nggak bisa sejahtera, jadi kan selamat dulu ya, baru sejahtera. Dan harapannya ke depan ya, hal ini seperti dijelaskan oleh Pak Sekda tadi ya, kita tidak mencari ikan, tapi menangkap ikan. Jadi nanti kawan-kawan diajari membaca aplikasi, membaca data, ya. Di sana bisa mengenali di mana spot-spot ikan itu berada. Sekolah lapang cuaca yang digelar di sebuah hotel ini digelar 1 hari. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.